Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Bersama rekan saya, Ajeng Sri Suhartanti, dan saya sendiri, Mesya Waliyah Munazilah, dan Siti Nurjanah Putri. Yang pertama, menurut pengertian, etika secara bahasa berasal dari kata ethos yang mengandung arti kebiasaan, cara berpikir, sedangkan secara terminologi dalam Encyclopedia Britannica, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar dari konsep baik dan buruk, benar dan salah. Sementara itu, untuk moral, secara etimologi, menurut Encarta Dictionary tahun 2008, berasal dari kata mores yang jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Moral secara terminologis bisa digunakan untuk menentukan batas-batas dari kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berikutnya adalah dalam Khazanah Islam, ilmu yang mengkaji perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk disebut dengan akhlak. Dalam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan pengertian akhlak sebagai berikut, bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Berikut adalah perbedaan dari akhlak, etika, dan moral menurut 3 aspek, yaitu ada sumber, objek, dan cakupan. Menurut sumbernya, akhlak itu berbeda dengan etika moral berdasarkan kebenaran wahyu, kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran manusia berdasar pada etika dan moral. Selanjutnya ada objek. Akhlak dan etika dan moral itu berbeda secara objek. Pada akhlak, objek benar dan salah, hak dan batil, serta ma'ruf dan munkar. Sedangkan etika dan moral, menurut objek, baik dan buruk tidak selalu sama dengan penafsiran menurut akhlak. Selanjutnya untuk cakupan, dalam akhlak, berlaku umum dan universal tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sedangkan etika dan moral itu terikat, berdasarkan pada waktu dan tempat, serta adat kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah kedudukan akhlak dalam Islam. Itu dijelaskan pada firman Allah dalam surat At-Tin, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam kondisi ini, kedudukan akhlak dalam Islam merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Berikutnya adalah masih dalam kedudukan akhlak dalam Islam. Pentingnya akhlak sebagai manifestasi atau bagian dari sebuah tabungan dari iman juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Menurut hadis riwayat Ahmad, akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim. Poin penting akhlak dalam kedudukan Islam adalah yang pertama, akhlak dalam Islam memiliki nilai yang mutlak, karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun. Yang kedua, akhlak menjadi awal modal pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, kemuliaan akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara historis telah memberikan kontribusi pada kemajuan peradaban masyarakat Arab dari fanatisme etnis menjadi fanatisme keagamaan secara luas. Dan yang terakhir, melalui pendidikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah manusia-manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, seperti Abu Bakar yang pemberani, teguh pendirian, penyabar, dan Utsman bin Affan yang dermawan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Akhlak mempunyai makna yang lebih luas karena akhlak tidak hanya bersangkutan dengan lahiriah, akan tetapi juga berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran.
Akhlak menyangkut berbagai aspek, diantaranya adalah hubungan manusia terhadap Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda bernyawa dan juga tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak bersumber pada nilai-nilai syariat Islam. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada semesta alam. Berikut ruang lingkup akhlak lebih jelasnya. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Salah satu hal yang menjadi dasar akhlak seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku yang dikerjakan adalah bersyukur kepada Allah, seperti manusia diperintahkan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah, karena orang yang bersyukur akan mendapat tambahan nikmat, sedangkan orang yang ingkar akan mendapatkan siksa. Lalu yang kedua adalah meyakini kesempurnaan Allah. Meyakini bahwa Allah mempunyai sifat sempurna, setiap yang dilakukan adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Lalu taat terhadap perintahnya. Tugas manusia ditugaskan di dunia ini adalah untuk beribadah, karena itu taat terhadap aturannya merupakan perbuatan baik. Next. Yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Di sisi lain, manusia juga didudukkan secara wajar. Karena Nabi dinyatakan sebagai manusia seperti manusia lain, namun dinyatakan pula beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu ilahi. Atas dasar itu, beliau memperoleh penghormatan melebihi manusia lainnya. Lalu yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, maupun benda yang tidak bernyawa lainnya. Dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap lingkungan adalah tugas kehalifahannya di bumi yang mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Next. Di sini ada proses pembentukan akhlak. Yang pertama, pembentukan akhlak dimulai dari dalam kandungan. Artinya, si janin telah menerima pengaruh dari sikap ibu yang sedang mengandungnya. Apabila sang ibu merasa senang menunggu kelahiran anaknya, maka pengaruh yang diterima anak adalah pengaruh positif lewat hubungan dengan syaraf-syaraf ibunya. Tentu saja sikap ibu terhadap janin yang dikandungnya terpengaruh oleh suasana hubungannya dengan sang suami. Apabila hubungan antara kedua tidak baik, tentu akan mengganggu ketentraman batin si istri yang sedang mengandung itu. Goncangan batin itu pada gilirannya akan mempengaruhi syaraf-syarafnya yang berhubungan dengan tubuh janin. Selanjutnya, benturan negatif yang dialami janin akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang akan lahir. Inilah barangkali mengapa orang Islam dilarang menikah dengan orang yang berbeda agama dan juga dilarang menceraikan wanita yang sedang hamil. Next. Yang kedua, setelah bayi lahir, pembentukan akhlaknya terjadi lewat penglihatan, pendengaran, penciuman, pencicipan, dan juga sentuhan. Pada saat inilah peranan ibu amat sangat penting dalam pembentukan awal dari akhlak si anak. Latihan dan pembiasaan terhadap akhlak terpuji sejak usia dini akan baik pada pembentukan kepribadian anak. Hubungan antara ibu dan bapak juga sangat berpengaruh pada kepribadian si anak. Apabila sikap ibu dan bapak terhadap dirinya sejalan, maka pembentukan anaknya lebih mudah. Namun jika sikap keduanya bertentangan, si anak akan goncang. Pasalnya ia belum mampu memilih mana yang baik dari keduanya untuk nantinya diserap dan dimasukkan ke dalam kepribadiannya yang sedang tumbuh. Yang terakhir, selanjutnya, pengaruh guru juga besar terhadap pembentukan akhlak anak, terutama mereka yang masih kecil. Gurulah yang akan memperbaiki pembentukan akhlak yang kurang baik yang ia dapat di rumah. Misalnya, karena orang tua menyerahkan pendidikan anak kepada pembantu. Namun, yang lebih penting dari itu semua, peranan agama juga sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Remaja yang memperoleh pendidikan agama sejak kecil akan mempengaruhi goncangan jiwa yang mereka alami. Sebab mereka akan mampu mengendalikan diri. Itulah sebabnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengenalkan agama kepada anak-anak sejak dini. Next. Oke, selanjutnya ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dengan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah yang pertama, akhlak kepada Allah, yaitu yang pertama itu ada mentauhidkan Allah dan tidak syirik kepada Allah, beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah, tidak menduakan Allah. Contohnya menyembah pohon dan berhala. Yang kedua ada berzikir kepada Allah, memohon ampunnya karena kita manusia pasti melakukan kesalahan. Contohnya kita merasa paling benar dibandingkan orang lain. Selanjutnya ada akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama ada mengikuti dan menjalankan sunnah Rasul. Contohnya mengaji dan datang ke pengajian. Yang kedua bersolawat kepada Rasul karena memang sudah kewajiban yang diberikan Allah kepada umatnya untuk senantiasa bersolawat kepada Rasul agar kita bisa mendapatkan syafaat kelak bagi di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama ada sikap sabar. Kita harus selalu sabar dalam keadaan apapun dan bersikap sabar dapat menaikkan derajat manusia. Yang kedua, sikap syukur. Kita harus selalu bersyukur atas segala hal yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, ada akhlak terhadap keluarga. Yang pertama ada mendidik keluarga agar menjadi keluarga yang baik. Contohnya, orang tua mengajari anaknya tata cara sholat dan mengaji. Yang kedua ada memelihara keturunan. Artinya kita harus menghindarkan anak atau keturunan kita dari hal yang tidak baik karena keturunan merupakan penerus kita kelak. Selanjutnya ada akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama ada menjalin persaudaraan. Yang kedua saling tolong menolong. Jika ada orang yang kesusahan, kita wajib menolong sesama kita. Yang ketiga, menepati janji merupakan sebagian dari iman. Yang keenam, akhlak terhadap sesama makhluk, yaitu memanfaatkan alam, bukan berarti menghabiskan semua yang ada di alam. Contohnya adanya tanah diolah agar bisa menjadi lahan pertanian. Yang kedua, menjaga alam, tidak merusak alam. Contohnya, tidak membakar hutan, tidak menebang pohon sembarangan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.